Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, semuanya sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari berkah dan mudah dipahami. Berdoa menurut agama dan amalannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita pada pertemuan kedua ini dapat bertemu kembali, yang mana Ibu ingatkan kembali bahwa presensi sudah Ibu bagikan melalui WhatsApp group. Jadi kalian bisa presensi terlebih dahulu. Jika ada kendala bisa hubungi Ibu ya. Oke, baik. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai benar, ada kromosom, DNA, dan gen, serta hubungan dari ketiga materi genetik tersebut. Oke, baik. Pada materi pada hari ini kita membahas mengenai lanjutannya mengenai sintesis protein. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai sintesis protein, yang mana dalam materi ini juga kita akan membahas mengenai tipe-tipe RNA dan tahapan pada proses sintesis protein. Nah, tipe-tipe RNA ini terbagi menjadi 3, ada RNA ribosoma, RNA messenger, dan RNA transfer. Sedangkan tahapan pada proses sintesis protein ini ada 2, yaitu transkripsi dan translasi. Oke, baik. Ada tipe-tipe RNA tadi, ada 3, ya, ada RNA atau ribosoma RNA, mRNA atau messenger RNA, dan tRNA atau RNA transfer. Sedangkan pada proses sintesis protein tadi ada 2, yaitu ada transkripsi dan ada translasi. Bisa kalian catat dulu untuk materi sintesis protein ini, ada tipe-tipe RNA dan proses sintesis protein. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, kalian dapat menganalisis sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik, yang mana kode genetiknya ini terdiri dari DNA, RNA, dan protein menggunakan model pembelajaran problem based learning, yang mana model pembelajaran ini diharapkan dapat untuk meningkatkan berpikir kritis kalian. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin menampilkan sebuah video terlebih dahulu. Jadi kalian simak video tersebut baik-baik. Ibu mulai. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid.
Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Nah, di dalam video tadi bisa kalian lihat bahwa kromosom itu berada di dalam nukleus, yang mana kromosom ini terdiri dari DNA. Nah, di dalam DNA ini ada gen, yang mana gen ini berisi informasi genetik. Jadi kalian bisa lihat apalagi informasi di dalam video tadi bisa kalian tulis di buku tulis kalian, bisa dikumpulkan nanti. Yang penting kalian bisa dulu lihat apa isi informasi dari video tersebut. Nah, selanjutnya Ibu membahas mengenai perbedaan DNA dan RNA terlebih dahulu. Yang mana pembeda dari DNA dan RNA ini ada sekitar 7-8 pembeda, yang mana dilihat dari strukturnya DNA itu memiliki double helix atau panjang, seperti pada gambar tersebut. DNA itu seperti double helix atau anyaman-anyaman, sedangkan pada RNA itu berbentuk single strain atau hanya memiliki satu helix saja, dan panjangnya itu tidak terlalu panjang seperti pada DNA. Selanjutnya itu berdasarkan gula pentosanya, yang mana DNA ini terdiri dari deoksiribosa, sedangkan pada RNA itu adalah gula ribosa. Dan yang ketiga itu ada basa purin dan basa pirimidin. Nah, basa purin pada DNA itu terdiri dari adenin dan adenin dan guanin. Sedangkan pada RNA itu adenin dan guanin juga sama. Namun pada basa pirimidinnya DNA itu terdiri dari timin dan sitosin, sedangkan pada RNA itu urasil dan sitosin. Jadi perbedaannya itu pada timin dan urasil. Jika timin itu berada pada DNA dan urasil itu pada RNA. Sedangkan untuk tempatnya, DNA ini terbentuk dari nukleus, kloroplas, dan mitokondria. Sedangkan pada RNA itu terletak pada nukleus, sitoplasma, ribosom, mitokondria, dan kloroplas. Jadi perbedaannya terletak pada sitoplasma dan ribosom. Sedangkan untuk tipenya, DNA ini terdiri dari satu jenis saja. Sedangkan pada RNA itu terdiri dari 3 tipe tadi. Itu ada RNA, mRNA, dan tRNA. Lalu untuk fungsinya, DNA ini sebagai pembawa informasi genetik, pengendali aktivitas sel, dan pengatur sintesis protein. Sedangkan RNA ini berfungsi untuk pelaksana sintesis protein yang dicetak dari DNA ini. Oke, next. Nah, kita masuk ke dalam sintesis proteinnya, yang mana sintesis protein ini adalah proses penerjemahan gen menjadi urutan asam amino yang akan disintesis menjadi polipeptida, atau menurut pengertian lain, proses pembuatan molekul protein oleh sel yang melibatkan DNA, RNA, dan protein serta berbagai enzim. Pada sel prokaryotik, proses sintesis protein terjadi di dalam sitoplasma. Sementara itu, pada sel eukaryotik, proses ini berawal di nukleus untuk membuat transkrip, yang mana transkrip ini dijalankan oleh tipe RNA bertipe messenger RNA. Nah, yang kita ketahui juga, prokaryotik dan eukaryotik ini perbedaannya pada membran sel, yang mana prokaryotik ini adalah makhluk hidup yang selnya itu tidak memiliki membran sel, sedangkan eukaryotik ini memiliki membran sel. Next. Nah, tipe-tipe RNA. Tipe-tipe RNA ini, sebelum masuk ke tipe-tipe RNA, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih itu RNA. RNA merupakan rantai tunggal yang tersusun dari molekul gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Jadi perbedaannya pada gula ribosa. Oke, untuk tipe-tipe RNA-nya itu ada tadi RNA atau ribosoma RNA
Yang kedua mRNA atau messenger RNA atau bisa juga disebut dengan RNA duta, dan yang ketiga itu adalah tRNA atau transfer RNA. Next. Nah, yang pertama bisa kita lihat pada gambar itu ada RNA ribosom, yang mana RNA ribosom ini memiliki struktur yang panjang dan stabil terbentuk di dalam sitoplasma. Selain membentuk ribosom, rRNA ini berfungsi sebagai pengatur dalam sintesis protein. Sebagian kecil juga dapat menerjemahkan informasi yang dibawa oleh messenger RNA. Dan yang kedua ada messenger RNA dengan struktur rantai RNA tunggal dan tidak stabil sesuai dengan kode genetik DNA yang dibawanya. Nah, kode genetik ini yang disimpan messenger RNA dalam bentuk triplet nukleotida atau kodon. Jadi nanti ada 3 kode yang mana disebut dengan kodon. Next, transfer RNA, yang mana transfer RNA ini memiliki struktur yang paling kecil di antara rRNA dan mRNA. Nah, yang mana transfer RNA ini diikat oleh ikatan hidrogen yang berfungsi untuk membaca asam amino yang dibutuhkan dengan cara melekatkan diri pada rRNA lalu mengantarnya ke ribosom. Nah, untuk proses sintesis proteinnya tadi sudah Ibu bilang ada transkripsi dan translasi, yang mana kedua proses ini sama-sama memiliki tahapan yang sama. Ada 3 tahapan, yaitu inisiasi atau permulaan, elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran. Kita mulai dari proses transkripsi. Next. Nah, sebelum Ibu lanjut, kalian bisa lihat terlebih dahulu apa itu proses transkripsi pada sintesis protein. Agar tetap sehat, tubuh kita membutuhkan banyak zat, salah satunya protein. Sehingga protein harus dibuat di dalam tubuh kita. Proses pembuatan protein ini dikenal sebagai sintesis protein. Tapi pernah gak sih kita bertanya, mengapa tubuh kita harus membuat protein? Protein memainkan peranan penting dalam tubuh kita, di antaranya untuk transportasi zat, pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Untuk itulah kita sangat memerlukan protein. Lalu, bagaimana proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terdiri dari 2 tahapan, transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Inilah hal yang perlu diingat. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi.
Oke, segitu aja untuk video kali ini mengenai pembahasan translasi akan dibahas di video selanjutnya. Nah, dari video tadi kita dapat mengetahui proses atau tahapan dari proses transkripsi, yang mana proses transkripsi ini terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Ada inisiasi, elongasi, dan ada terminasi. Yang mana secara singkatnya proses transkripsi ini terjadi dari 3 tahapan ini. Bisa dilihat dari video tadi ya. Ibu lanjut pada tahapan transkripsi tapi dalam bentuk gambarnya. Jadi kalian bisa membayang-bayangkan. Next. Nah, jadi di dalam proses inisiasi ini ada yang namanya daerah promoter dan ada daerah terminator, yang mana daerah promoter ini adalah daerah awal terbentuknya atau daerah awal start RNA polimerase. Nah, di dalam nukleus RNA polimerase itu akan memisahkan untayan DNA menjadi 2 dengan cara bergerak dari terminator ke promoter. Jadi dalam inisiasi ini RNA polimerase itu bergerak dulu dari terminator atau bagian akhir menuju promoter atau start point-nya. Yang kedua itu ketika RNA polimerase ini sampai di daerah promoter atau daerah start point, maka proses ini dinamakan dengan inisiasi atau permulaan. Yang ketiga itu adalah selanjutnya RNA polimerase akan kembali berjalan menuju terminator dan akan membentuk mRNA. Nah, proses ini yang dinamakan dengan elongasi. Elongasi ini artinya pemanjangan. Jadi dari promoter RNA polimerasenya ini berjalan sampai daerah terminator atau daerah finishnya. Dan yang keempat itu ketika RNA polimerase dan mRNA telah sampai di daerah terminator, maka proses transkripsi ini berakhir. Jadi terminator itu merupakan daerah finish terjadinya transkripsi atau yang disebut dengan terminasi. Next, untuk proses yang kedua itu berupa translasi. Jadi silahkan kalian tonton terlebih dahulu videonya dan simak baik-baik ya. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut codon. Sehingga poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah pairing rules atau aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. Dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Sama hanya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian, setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi.
Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A atau aseptor site, daerah P atau peptidyl site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA. Sehingga, tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release faktor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom. Dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Nah, yang mana dalam video tadi bisa kita ketahui bahwa proses translasi itu juga terdiri dari 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang mana proses translasi ini dimulai dari tahap inisiasi. Pada tahap ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut dengan kodon start atau start kodon. Kodon start ini adalah AUG atau pada protein metionin. Nah, bisa diingat bahwa AUG ini adalah start kodon atau dimulainya proses translasi yang menghasilkan protein metionin. Next. Yang kedua itu adalah elongasi, yang mana tahap elongasi ini adalah tahap yang terjadi setelah inisiasi. Nah, pada tahap ini, kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Nah, setelah itu, masing-masing asam amino ini akan digabungkan oleh RNA transfer yang mana RNA transfer ini akan membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Nah, gabungan dari asam amino ini disebut akan membentuk rantai polipeptida. Nah, yang terakhir itu adalah tahap terminasi, yang mana tahap terminasi ini terdapat kodon stop sebagai akhiran dari proses translasi. Yang mana stop kodon ini ada 2 kodon, yaitu AUU dan UAA. Nah, yang mana stop kodon ini merupakan bukti bahwa proses translasi sudah berakhir. Nah, untuk mengetahui asam amino apa saja yang sudah dicetak di dalam proses translasi, kita bisa lihat nih dari tabel yang berikut ini, yang mana jika UUUU atau ketiganya itu adalah UUU, UUC itu adalah fenilalanin. Nah, untuk mengetahui nama asam amino dari hasil terjemahan tRNA ini, kita dapat melihat tabel tersebut, yang mana ada bagian first letter, second letter, and third letter. Nah, first letter ini adalah huruf pertama dari kodon. Yang kedua itu adalah second letter. Nah, second letter ini adalah huruf kedua dari
kode tadi. Dan yang ketiga itu adalah third letter, adalah berarti third artinya 3, berarti huruf terakhir atau huruf ketiga dari kode tersebut. Jadi bisa kita lihat jika first letternya itu U dan second letternya itu U juga dan third letternya U juga, itu berarti triple U yang berarti asam aminonya berupa fenilalanin. Nah, jika first letternya itu C, second letternya itu C juga, dan third letternya itu C, maka asam aminonya itu berupa prolin. Nah, bisa dilihat, bisa kalian coba-coba juga di rumah, cetakan-cetakan dari asam aminonya bisa kalian lihat, yang mana asam amino ini akan keluar menuju ribosom, keluar dari ribosom maksudnya, dan menghasilkan protein yang mana berguna bagi tubuh kita, seperti yang pada video yang sudah dijelaskan tadi. Nah, mungkin dari Ibu itu saja dulu untuk materinya, yang mana sintesis protein ini kita tadi membahas mengenai, iya benar, ada tipe-tipe RNA dan proses pada sintesis protein. Nah, tipe-tipe RNA tadi terbagi menjadi, iya ada 3, yang mana ada ribosomal RNA, messenger RNA, dan transfer RNA. Nah, sedangkan pada proses sintesis protein ini ada transkripsi dan ada translasi. Yang keduanya ini tahapannya sama, penyebutannya yaitu tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, transkripsi ini dimulai tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi yang ditandai dengan berjalannya RNA polimerase dari daerah promoter atau start point menuju daerah terminator. Nah, sedangkan translasi ini ditandai dengan adanya codon start atau KUG dan diakhiri pada stop codon yang diakhiri pada codon AUU dan UAA. Nah, pembagian untuk LKPD nanti Ibu bagikan melalui WhatsApp group, yang mana pada LKPD ini kalian mengerjakannya secara berkelompok. Untuk kelompok nanti bisa kalian bagi sendiri atau Ibu yang bagi sesuai dengan kesepakatan kalian maunya gimana ya. Nah, mungkin itu saja materi dari Ibu. Untuk kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini, nanti Ibu tunjuk salah satu dari kalian untuk mengetikkannya di WhatsApp group. Dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai pembelahan sel. Jadi kalian bisa pelajari dulu nih apa itu pembelahan sel, tahapan-tahapannya bagaimana. Jika ada yang belum dipahami, kalian bisa tanyakan atau diskusikan bersama-sama pada pertemuan selanjutnya. Nah, salah hilap mohon maaf, Ibu akhiri, tetap menjaga protokol kesehatan dan jalankan 3M. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.